Mau nanya beneran nih, SJW lingkungan tuh kalau keluar kota naik pesawat terbang yang pakai aftur atau naik layangan? Halo, saya Gita. Hai, aku Melisa. Abis ini mau bacain beberapa cuitan dari netizen. Terus ya kita lihatlah reaksinya gimana. Here goes. Yang katanya mau jadi aktivis lingkungan. Kalau gue jadi aktivis, kasihan you. Taruh you cemburu, soalnya gue lebih peduli Ibu Pertiwi. What? I don't even know what to say to that. Well, mungkin diajak aja kali ya, biar semuanya gak ada cemburuan, biar bareng-bareng lebih peduli sama Ibu Pertiwi. Actually, kalau sayang bumi, sayang nyawa sih, jadi mungkin memang harus ya. Jadi ini konteksnya tweetnya ngomongin soal fasilitas baru yang dikasih sama MRT supaya sepeda boleh dibawa ke dalam MRT gitu. Kayaknya sih konteksnya aja sih yang kurang tepat ya, karena memanjakan pesepeda itu dalam artian karena mereka berkontribusi sama menyelesaikan permasalahan perkotaan yang adalah polusi, jadi memang punya hak untuk dimanjakan gitu. Tapi kalau mereka abuse hak mereka untuk menggunakan jalan raya seperti yang baru-baru ini terjadi, ya mungkin salah juga gitu sih. Waduh, tweetnya ini lagi. Oke. Paling pengen ngeblokir orang-orang yang belokin isu banjir atau krisis lingkungan ke berantem basi soal politik. Emang masih laku ya provokasi yang begini. Masuk tahun kedua, orang lagi susah banjir dan pandemi, udah banyak yang kehabisan tenaga, sempet-sempetnya nambahin keributan. Belokin isu banjir ke politik. Krisis lingkungan ya memang krisis lingkungan, cuman memang alasan dari banjirnya itu gara-gara ketidakbijakan, jadi mau gak mau ya harus balik ke politik sih. Kita di asosiasinya kabupaten yang baru menghadapi pilkada juga kemarin. Memang jadi penting melihat karakteristik pemimpin mana yang memprioritaskan lingkungan dan paralel juga pengen menyejahterakan masyarakat, dan itu betul-betul harus terefleksikan dari satu, apa yang dia janjikan pada saat kampanye politik, dua, realisasi dari janji politik itu gitu. Jadi sebetulnya dari angle misalnya ini adalah upaya menagih janji, itu fair-fair aja sih orang komen seperti itu. Yang nggak baik adalah ngebelokin ke arah udah ganti aja langsung pemimpinnya gitu. Ini kan kita harus menanggulangi bencananya, kita juga harus melihat bagaimana memperbaiki struktur program dan anggaran. Kalau memang belum tepat, jangan otomatis terus mengkait-kaitkan dengan nandingin tokoh A sama tokoh B gitu. Nah itu yang aku kurang setuju. Tapi kalau dari angle pilih pemimpin yang bertanggung jawab dan harus selalu diingatkan, itu setuju banget sih kalau aku. Oke, ini kayak pembicaraan gitu. Ini tentang arah kebijakan yang tidak sesuai sama janji jangka panjang. Nah ini apapun yang disepakati oleh pemerintah di program prioritas nasional itu harusnya berbanding lurus dengan target-target yang mereka janjikan untuk masa depan. Pada saat mereka berjanji bahwa harusnya kita bisa nih sampai ke net zero di tahun tertentu, tapi langkah yang sekarang akan memperlambat, ya otomatis harus dikomen dan diingatkan sih teman-teman. Nungguin pemerintah untuk deklarasi krisis iklim sama aja kayak berharap Upin Ipin jadi gede lama banget. Padahal keadaan bumi udah genting dan butuh aksi konkret yang tepat dan cepat. Kalau ngomongin soal 2070 dan targetnya yang saat ini dikeluarkan, bahkan 2060 emang masih kurang ambisius. Tapi harapannya sih kalau baca tweet ini teman-teman jangan berarti patah semangat terus ya udahlah lupain aja. Mungkin kita masih harus merangkul lebih banyak orang lagi yang saat ini belum ngomongin hal-hal yang kita omongin seperti krisis iklim ini. Percaya atau enggak, kata-kata krisis iklim itu mungkin cuma dipahami sama kelas strata sosial tertentu gitu, atau teman-teman yang sudah terpapar yang ada di kota besar dan lain-lain. Bagaimana caranya kita membumikan isu krisis iklim ini sampai semua orang bisa paham betul gitu. Jadi kalau kita sampai ke level desa, ketemu sama teman-teman kita di kabupaten, kita
sama-sama satu pemahaman bahwa iya betul ini urgent karena kita pengen panen kita selalu berhasil, jangan gagal-gagal lagi, tidak ada kebakaran, tidak ada kebencanaan, bisa ada akses tanah, akses air yang kualitasnya baik. Mau nanya beneran nih, SJW lingkungan tuh kalau keluar kota naik pesawat terbang yang pakai aftur atau naik layangan? Kalau ada yang layangan pasti mau kok, cuman belum ada aja opsinya. Ya mau nggak mau kalau emang harus keluar negeri mau diapain? Bukan salah kita juga, cuma opsi satu-satunya sih. Walah nggak takut diprotes SJW lingkungan garis keras yang nggak pernah mandi dan makan gorengan min. Well, aku banyak ketemu orang SJW sih dan memang yang salah bukan sawitnya, yang salah ya cara-cara bisnisnya untuk memperbesar lingkup perkebunan sawitnya dan lain-lain. Dan anyway, emang iya gitu sawit digunakan untuk sabun dan gorengan doang. Sawit yang sekarang di Indonesia sih kita di-push banget untuk biodiesel ya, yang nggak dibutuhkan juga sebenarnya. Jadi bohong banget kalau memang cuma untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal sebocor-bocornya emisi karbon Indonesia nggak bakal bisa ngalahin emisi kumulatif negara-negara clean energy, ini pakai tanda kutip gitu ya. Mereka bisa maju begitu karena selama ini udah exploit fossil fuel sebanyak-banyaknya. Terus sekarang shaming kita yang baru mau berkembang untuk nggak pakai strategi yang sama. Amin, masalah kita bukan itu sih. Dan anyway, Indonesia bukan yang mau maju harus pakai exploit fossil fuel. Kita juga di negara yang sebenarnya potensi energi bersih terbarukannya malah banyak banget. Kalau menurut aku, itu mungkin dua hal yang harus dibedain ya. Misalnya gini analoginya deh, kalau ada orang menyusuri satu jalan, terus jelas-jelas dia menyusuri jalan tersebut, setelah itu terperosok masuk ke jurang. Kalau kita sudah melihat dia masuk ke jurang, apakah kita bakal melakukan hal yang sama gitu sih. Jadi dilihat saja secara pragmatis, sebenarnya energi bersih itu menguntungkannya apa sih buat kita gitu ya sebagai pengguna. Apakah itu betul lebih ekonomis, itu juga secara energi jauh lebih efisien buat kita, dan malah bisa jadi alternatif yang jauh lebih ramah untuk kepentingan Indonesia sendiri. Bukan semata-mata menolak energi bersih atau transisi menuju energi bersih karena oke, kita nggak mau diatur-atur sama negara lain gitu, tapi lebih ke arah kalau buat daerah saya bagus, kalau buat negara saya bagus, kenapa nggak kita coba gitu sih. Berita ini tamparan keras ke bokong SJW. Fakta bahwa pembangunan Indonesia memiliki kerangka perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dan bukti komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi pemanasan global serta perubahan iklim. Membayar. Ini aku tahu nih, jadi pemerintah Norwegia memang udah banyak banget budgetin gitu kasih duit ke Indonesia. Kalau nggak salah 1 miliar dolar gitu. Tapi yang keluar tuh cuma dikit banget, dan ini gara-gara Indonesia nggak mampu untuk menampung biayanya untuk dipakai perlindungan lingkungan. Jadi malah kebalik ya, harusnya kayak beritanya tuh kayak pemerintah Norwegia cuman bisa mengeluarkan 0,0 berapa persen dari yang dijanjikan karena Indonesia pencapaiannya cuma segitu. So Bencana ekologis datang silih berganti bahkan tanpa henti. Tak ada pernyataan, tak ada sikap yang tegas untuk krisis iklim ini. Pemerintah pusat dan daerah hanya peduli investasi walau harus mengorbankan bumi. Aku nggak terlalu setuju sih, maksudnya mungkin mayoritas melihat dari kacamata luar tidak ada pergerakan atau tidak ada progres. Ada 53 daerah yang disurvei di Indonesia dan di Asia Tenggara tentang komitmen mereka terkait pembangunan berkelanjutan, dan ternyata traction-nya selalu naik nih teman-teman. Jadi bahkan komitmen publiknya semakin nyata. Daerah-daerah di Indonesia, di Malaysia, dan juga target-target nasional saat ini sebetulnya arahnya sudah menuju ke yang lebih berkelanjutan. Jadi kalau dibilang hanya peduli investasi, nggak apa-apa juga sih peduli investasi, tapi peduli investasi yang seperti apa? Karena realitasnya sekarang juga investasi harus yang ramah lingkungan dan ramah sosial juga sih. Sudah banyak yang bergerak ke arah sana. Jadi nggak apa-apa, peduli investasi it's a good thing, asal investasinya juga investasi yang lestari gitu. Pemerintah terlalu abai soal krisis iklim ini gue rasa. Energi yang dipakai sebagian besar bergantung ke batu bara dan nggak ada tanda serius mau nyicil progres ke energi terbarukan sejauh ini. Padahal potensi Indonesia gede banget. Tapi kalau ngebebat hutan buat kebun sawit, gas terus. Nah ini mungkin mesti dibedain juga antara balik lagi kebijakan dengan implementasi di lapangan. Kalau soal tadi babat hutan buat kebun sawit gas terus,
itu sebenarnya moratoriumnya sudah resmi jadi peraturan perundang-undangan. Jadi kalau sampai ada yang ngebabat terus digas terus ini, dia melanggar peraturan, jadi beneran bisa dipidana gitu. Arah kebijakannya udah nggak ke sana sih. Indonesia udah secara tegas menyatakan oke, semua hutan primernya kita akan dilindungi di bawah moratorium. Terus sawit juga udah cukup, jadi nggak perlu dikasih izin baru karena sudah cukup yang ada. Jadi 2 itu udah masuk ke peraturan, tinggal gimana ini diimplementasikan sampai level betul-betul tapak. Kalau kedua soal tadi energi yang dipakai masih sebagian besar bergantung sama batu bara, itu mungkin arahnya memang masih ke sana. Itu yang perlu lebih kita buktikan lagi kalau masyarakat tidak keberatan dengan transisi energi ke arah energi bersih, dan juga siap kalau memang ada hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai konsekuensinya. Misalnya menyesuaikan perangkat elektronik kita, menyesuaikan cara kita memakai listrik di kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus buktiin bahwa kalau pemerintah serius ke arah sana, masyarakat pun akan mendukung. Jadi bisa ketemu di tengah-tengah, gitu sih. Emang deh ngomong sama SJW lingkungan tuh berasa ngomong sama orang yang lagi nyimeng. Lagi nyimeng ya, peaceful sih. Kalau negara bangun instalasi panel surya di tempat terpencil atas nama keadilan sosial sih masih oke lah ya. Tapi kalau nyuruh scale up ke perkotaan terus maksa nutup semua PLTU, ya mending lu lanjutin nyimeng aja. Emang masalahnya apa kalau scale up ke perkotaan? Bagus gitu, dan lebih murah, lebih bersih, semua orang dapat listrik gratis gitu. Kita nggak akan ada masalah mati lampu sebenarnya, soalnya kan masalah mati lampu bukan masalah jumlah listrik yang dibangkitkan, melainkan koneksi-koneksinya, grid yang jelek, dan lain-lain. Jadi memang kedepannya harus menuju ke sana sih. Ini orang kali yang, bukan nyimeng sih, mungkin mabok. Turut berduka cita atas minimnya keseriusan pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis iklim. Jadi ini kayak dikasih gambar gitu. Mungkin ada setuju, ada nggak setujunya kali ya kalau dibilang kurang ambisius. Bisa jadi memang perlu lebih target yang ditentukan perlu lebih ambisius lagi. Tapi sekali lagi kalau kita bicara soal pemerintah Indonesia itu juga terdiri dari banyak sekali elemen. Aku yakin banyak kok di dalam elemen pemerintahan juga memang sudah ke arah yang tepat. Target nasional Indonesia untuk pertama kalinya ya, rencana pembangunan jangka menengah Indonesia itu angle-nya pembangunan rendah karbon. Itu harus diacungi jempol, dan gimana caranya kita juga tidak terlalu berkutat di hal-hal yang saat ini bikin kita frustasi karena kok kayaknya nggak maju-maju, tapi lihat hal-hal yang memang sudah ada progresnya, ada entry point yang bisa kita pakai, dan itu yang kita gunakan sebagai semangat untuk ayo terus maju. Karena kalau semuanya difokusin ke yang negatif, akhirnya kita jadi putus asa, terus malah jadi nggak pengen ngapa-ngapain, tidur aja gitu. Jadi cari sumber-sumber semangatnya teman-teman nih, jangan ditangisin aja. Kalau ditangisin ntar air matanya jadi banjir, tambah banyak bencana gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton teman-teman. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya ya. Isu lingkungan itu isu elit, sulit untuk diutamakan. Interesting. This is interesting. Jadi protesnya sudah terdengar, tapi terus setelah protes ini ada, terus kalau bahasa Sundanya orang kudu kumaha gitu. Maksudnya saya harus ngapain setelah ini gitu.